Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini aku mau share sama teman-teman bukan mengenai SKD lagi ya, tetapi mengenai SKB. Nah, ini sesuai dengan pengalaman aku waktu tahun lalu aku ikut SKB analis penanaman modal. Ya, dan teman-teman ini tidak hanya untuk formasi analis penanaman modal, tetapi juga formasi lainnya yang masih serumpun dengan ekonomi. Ya, jadi teman-teman kemarin ada yang nanyain, Kak, untuk analis penanaman modal apa aja sih, soalnya mengenai apa, dan ternyata untuk analis penanaman modal hampir semua soalnya itu adalah soal-soal ekonomi dasar. Ada ekonomi makronya juga, ada ekonomi mikronya juga ya. Nah teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang formasi lain yang kayaknya lebih mengarah ke ekonomi, ini juga berlaku ya, karena saya juga sempat sharing-sharing sama teman-teman di formasi yang lain yang ada masuk jurusan ekonomi, ternyata juga soal-soalnya mirip-mirip seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa untuk bahan referensi juga walaupun di formasi yang lain. Ya, oke teman-teman, langsung aja, ini saya sudah sediain buat teman-teman beberapa soal yang saya masih ingat, dan tentunya teman-teman dikembangin lagi nanti soal-soalnya ya teman-teman. Oke, silahkan. Oke teman-teman, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Berikut ini yang merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan dalam pasar adalah: A. Selera konsumen, B. Biaya produksi, C. Teknologi, D. Pajak, atau E. Jumlah penjual di pasar. Oke teman-teman, nah untuk menjawab pertanyaan ini sebelumnya kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan permintaan itu sendiri. Ya, jadi permintaan adalah istilah untuk sejumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu sesuai dengan pasar. Jadi maksudnya permintaan itu bersifat fluktuatif ya teman-teman, atau berubah-ubah ya. Kadang-kadang permintaan atas barang tersebut banyak, kadang-kadang juga sedikit. Nah, kita lihat bahwa secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah selera konsumen, harga produk, pendapatan masyarakat, harga barang substitusi, jumlah penduduk, serta ekspektasi masyarakat akan barang tersebut di masa depan. Oke, jadi teman-teman, dari opsi A, B, C, D, dan E tersebut yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan ada di opsi A, yaitu selera konsumen ya. Jadi kalau misalnya selera konsumen terhadap produk tersebut sudah tidak tren lagi, atau mungkin produk tersebut sudah tidak sesuai dengan selera konsumen, maka tentunya permintaannya akan menurun ya. Begitu pula kalau misalnya produk tersebut ternyata sedang diminati oleh masyarakat ya, maka tentunya permintaan akan produk tersebut akan menjadi meningkat. Oke, nah untuk opsi B, C, D, dan E adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam pasar. Oke teman-teman, jelas ya untuk nomor 1, jawabannya adalah A, selera konsumen. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2. Ya, soal yang kedua ini merupakan soal mengenai teori ekonomi. Jadi waktu tes SKB kemarin saya dapat beberapa soal mengenai teori ekonomi. Bukan cuma bunyinya, tetapi juga ekonom siapa yang mencetuskan teori tersebut. Oke, ini salah satu contohnya ya di nomor 2 ini. Ekonomi adalah ilmu penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Teori tersebut dicetuskan oleh A. Lionel Robbins, B. Paul A. Samuelson, C. Adam Smith, D. Alfred Marshall, atau E. Richard Lipsey. Oke teman-teman ya, ini adalah teori yang dicetuskan oleh C. Adam Smith ya. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara, merupakan teori ekonomi yang diutarakan oleh ahli ekonom yaitu Adam Smith. Nah teman-teman, di soal ini teman-teman bisa kembangkan lagi ya, karena opsi A, B, D, dan E juga merupakan ekonom yang mencetuskan teori ekonomi. Jadi teman-teman bisa mencari apa sih teori ekonomi yang dicetuskan oleh Lionel Robbins, Paul A. Samuelson, Alfred Marshall, dan juga Richard Lipsey. Nah, selain teori ini juga Adam Smith juga mengeluarkan beberapa teori-teori ekonomi lainnya. Jadi teman-teman silahkan dikembangkan lagi untuk soal nomor kedua ini ya.
Oke, teman-teman, masih di ekonomi dasar ya. Nah, di sini kita akan bahas pertanyaan mengenai hukum penawaran ya. Oke, berikut ini pernyataan yang benar mengenai hukum penawaran kecuali A. Penawaran berkolerasi positif dengan harga. B. Jika harga barang naik, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan naik juga. C. Jika harga turun, maka jumlah penawaran barang dan jasa akan turun. D. Jumlah barang yang ditawarkan berbanding sejajar dengan tingkat harga. E. Jika harga turun, maka jumlah penawaran barang dan jasa akan naik. Oke, teman-teman. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus paham dulu mengenai hukum penawaran ya. Jadi hukum penawaran menjelaskan bahwa jumlah barang yang ditawarkan berbanding sejajar atau lurus dengan tingkat harga. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen akan naik. Ya, juga sebaliknya jika harga turun, maka jumlah penawaran barang dan jasa akan turun juga. Oke ya, jadi kalau penawaran itu hubungannya dengan produsen ya teman-teman, dan di mana produsen itu tentunya menginginkan laba yang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi dalam hukum penawaran di sini produsen menginginkan laba sebanyak-banyaknya. Jadi kalau harga produk dia naik, tentunya yang harus dilakukan adalah memberikan penawaran sebanyak-banyaknya. Nah, apabila harganya turun, maka penawaran akan produk tersebut juga akan turun karena labanya kurang ya. Ini adalah hukum penawaran. Mungkin kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari tidak selalu terjadi seperti itu ya. Tetapi bagi produsen sebenarnya hukum penawaran yang ideal semestinya seperti itu. Oke. Ya, nah teman-teman kita balik lagi ke opsi ya. Oke, nah kalau sesuai dengan hukum penawaran tadi, kira-kira teman-teman opsi yang mana nih yang tidak pas dengan hukum penawaran? Ya, oke, betul ya teman-teman. Opsi yang tidak mencerminkan hukum penawaran yaitu ada di opsi E, yaitu jika harga turun maka jumlah penawaran barang dan jasa akan naik. Oke. Nah, kalau untuk A, B, C dan D ini merupakan pencerminan dari hukum penawaran ya. Jadi A, B, C dan D ini benar sesuai dengan hukum penawaran. Sedangkan E adalah satu-satunya opsi yang tidak sesuai, yaitu jika harga turun maka jumlah penawaran barang dan jasa akan naik. Nah, teman-teman di sini untuk mengingatnya hukum penawaran itu gampang aja. Teman-teman ingat aja kalau hukum penawaran itu korelasinya harus positif atau harus sama aja. Jadi kalau harga naik, penawaran naik, harga turun, penawaran juga turun. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, soal selanjutnya. Pasar atau industri yang terdiri dari hanya beberapa perusahaan atau produsen, sehingga setiap perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar, disebut A. Pasar monopoli, B. Pasar oligopoli, C. Pasar persaingan sempurna, D. Pasar monopolistik, atau E. Pasar tradisional. Ya, oke teman-teman, yuk kalau untuk menjawab ini saya bakal menjelaskan satu persatu ya jenis-jenis pasar ini. Oke, yang pertama pasar monopoli ya. Pasar monopoli itu adalah pasar yang dimana hanya ada satu produsen yang menguasai pasar ya. Jadi jelas opsi A salah. Oke, kemudian kita ke pasar oligopoli. Ya, pasar oligopoli adalah struktur pasar dengan sejumlah kecil produsen atau pedagang, artinya hanya ada beberapa produsen di mana di antara pemainnya tersebut bisa secara signifikan mempengaruhi satu sama lain, ya. Oke, jadi opsi ini cocok dengan pertanyaan soal nomor 4 ini ya. Jadi jawaban di soal 4 ini jawabannya B, pasar oligopoli ya. Nah, untuk teman-teman saya akan membantu menjabarkan lagi opsi yang lainnya. Ya, ini C, pasar persaingan sempurna. Ya, pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana banyak produsen ya, sehingga pembeli mempunyai banyak pilihan ya, dan produsennya menjual barang yang homogen atau sama. Oke, kemudian pasar monopolistik ya. Pasar monopolistik juga adalah pasar di mana terdapat banyak penjual atau produsen dan di mana barang yang dijual juga relatif sama tetapi memiliki perbedaan karakteristik atau aspek. Ya, oke. Nah, yang terakhir, pasar tradisional. Ya, pasar tradisional adalah
Kayaknya ini teman-teman udah paham ya, pasar tradisional itu pasar di mana transaksi jual belinya masih secara tradisional ya. Oke teman-teman, jadi nomor 4 jelas ya, jawabannya adalah pasar oligopoli B. Oke, soal selanjutnya masih menyangkut pasar ya, teman-teman. Oke, nomor 5. Berikut ini yang merupakan ciri pasar persaingan sempurna kecuali A. Terdapat banyak penjual di pasar, B. Terdapat banyak pembeli di pasar, C. Produk yang ditawarkan relatif bersifat heterogen, D. Produk yang ditawarkan relatif bersifat homogen, atau E. Pembeli dan penjual sulit untuk mengendalikan harga. Oke, jadi teman-teman tadi di soal nomor 4 kayaknya saya sudah sedikit menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna ya. Nah, di sini saya jelaskan lagi bahwa pasar persaingan sempurna merupakan sebuah pasar yang dimana terdapat banyak pelaku usaha atau perusahaan ataupun produsen yang menghasilkan barang atau jasa dengan produk yang ditawarkan relatif sama atau bisa disebut homogen dan terdapat banyak pembeli di pasar. Oke, jadi teman-teman dari penjelasan ini kita bisa lihat ya bahwa opsi A dan B benar. Kemudian C, produk yang ditawarkan relatif bersifat heterogen. Ya, ini berkebalikan dengan ciri pasar persaingan sempurna, yaitu produk yang ditawarkan bersifat homogen ya, atau ada di opsi D. Ya, berarti opsi C sudah jelas salah ya. Nah, kemudian opsi E, pembeli dan penjual sulit untuk mengendalikan harga. Ya, jadi teman-teman kalau di pasar banyak pembeli dan banyak penjual, berarti baik pembeli maupun penjual mempunyai banyak pilihan. Ya, jadi kalau pembelinya nggak suka sama produk di satu penjual, dia bisa pindah ke penjual yang lain. Begitupun kalau penjual dia kehilangan satu pembeli, dia bisa menarik pembeli yang lain karena ada banyak. Ya, nah di situ artinya pembeli dan penjual sama-sama tidak bisa mengendalikan harga karena mereka berdua baik pembeli maupun penjual punya banyak pilihan di pasar ya. Berarti opsi E ini juga benar. Ya, berarti jelas jawaban yang salah ada di opsi C, produk yang ditawarkan relatif bersifat heterogen. Oke, soal selanjutnya kita masuk ke materi mengenai harga ya teman-teman. Oke, soal nomor 6. Apabila kenaikan harga yang sangat kecil pada suatu produk dapat mengakibatkan hilangnya banyak penjualan, maka harga produk tersebut bersifat A. Elastisitas sempurna, B. Inelastis, C. Elastisitas tidak sempurna, D. Unit elastisitas, atau E. Elastisitas harga silang. Oke, jadi teman-teman kita pahami dulu bahwa elastisitas harga adalah ukuran seberapa sensitif pembeli atau penjual terhadap perubahan harga. Ya, nah maka apabila kenaikan harga yang sangat kecil pada suatu produk dapat mengakibatkan hilangnya banyak penjualan, berarti pembeli sangat sensitif terhadap perubahan harga produk tersebut, sehingga disebut elastisitas sempurna ya. Jadi teman-teman jawabannya adalah A. Apabila kenaikan harga yang sangat kecil pada suatu produk dapat mengakibatkan hilangnya banyak penjualan, maka harga tersebut bersifat elastisitas sempurna. Ya, hal ini biasanya terdapat apabila konsumen memiliki banyak pilihan di pasar terhadap produk tersebut, sehingga kenaikan harga sedikit pada produk tersebut dengan mudah konsumen dapat beralih ke produk yang lainnya di pasar. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 7. Besarnya jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara ataupun di suatu wilayah geografis disebut A. Produk nasional bruto, B. Pendapatan nasional, C. Produk domestik bruto, D. Inflasi, atau E. Pendapatan per kapita. Oke teman-teman, untuk menjawab soal ini coba kita lihat dulu satu persatu opsinya ya. A. Produk nasional bruto atau PNB atau biasa juga disebut Gross National Product atau GNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Jadi opsi A ini tidak sesuai ya dengan yang diminta oleh soal. Oke, kemudian B. Pendapatan nasional.
Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, dan biasanya itu dihitung dalam kurun waktu 1 tahun. Ya, jadi ini juga bukan yang diminta oleh soal. Oke, kita ke opsi C, yaitu produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau biasa disebut dengan gross domestic product adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Ya, jadi PDB ini merupakan salah satu cara untuk menghitung pendapatan nasional ya. Oke, jadi produk domestik bruto atau opsi C ini juga belum tepat ya, teman-teman. Oke, kita ke opsi D, yaitu inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi opsi D, inflasi ini juga belum menjawab soal ya, teman-teman. Oke, kita lihat yang terakhir, opsi E, yaitu pendapatan per kapita ya. Pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Nah, opsi E ini sudah menjawab soal ya. Jadi yang benar adalah E, pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita ini sendiri dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Ya, jadi pendapatan per kapita untuk suatu negara dihitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan jumlah penduduknya, sehingga tingkat kesejahteraan suatu negara dapat dilihat melalui nilai pendapatan per kapitanya. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 8 ya. Inflasi sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Inflasi sendiri dapat diartikan sebagai A, proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian, B, pendapatan perekonomian dalam periode waktu tertentu, C, suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, D, suatu periode di mana harga-harga secara umum mengalami penurunan dan nilai uang bertambah, atau E, pelemahan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Oke ya, teman-teman, ini tadi kayaknya inflasi sudah saya jabarkan juga ya di soal nomor sebelumnya. Namun kita akan menjabarkan opsinya satu persatu ya. Jadi biar teman-teman kalau nanti misalnya dapat soal yang kebalik, misalnya jawabannya di opsi lain, di salah satu opsi ini, teman-teman udah tahu ya. Oke, A, proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian. Nah, ini disebut pertumbuhan ekonomi ya. Jadi jawaban opsi A ini salah ya. Oke, kemudian B, pendapatan perekonomian dalam periode waktu tertentu ya. Ini disebut pendapatan nasional. Oke, C, suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Nah, ini yang disebut dengan inflasi ya. Oke, nah kemudian kita ke opsi D, suatu periode di mana harga-harga secara umum mengalami penurunan dan nilai uang bertambah. Ya, ini yang disebut dengan deflasi, kebalikan dari inflasi ya, teman-teman. Oke, kemudian E, pelemahan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Nah, ini adalah salah satu penyebab inflasi ya. Oke, jadi teman-teman, yang merupakan pengertian dari inflasi ada di opsi C, yaitu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Oke, teman-teman, itu tadi contoh-contoh soal untuk SKB analis penanaman modal ataupun SKB ekonomi. Ya, jadi teman-teman buat yang akan menghadapi SKB, jangan lupa dimulai belajar dari sekarang walaupun pengumumannya belum keluar ya, tetapi tetap kalian harus persiapkan secepatnya ya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum rezeki untuk maju ke SKB tahun ini, teman-teman tetap semangat karena yakinlah bahwa semua usaha itu tidak ada yang sia-sia. Kalau jawabannya belum sekarang mungkin nanti ya teman-teman, tapi setidaknya usaha teman-teman itu tidak akan sia-sia. Saya yakin walaupun jawabannya bukan di sini, mungkin ada di tempat lain ataupun di waktu yang lain ya teman-teman. Oke, semuanya tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.